Salam saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya Pastor Yoksan Laiputa lewat channel saya pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa kita akan mengawali pagi yang indah ini dengan sukacita, sebab ketahuilah engkau orang yang mengasihi Tuhan. Matius 6 firman Tuhan berkata bahwa ketahuilah bahwa Bapamu di sorga mengetahui apa yang engkau perlukan. Bapa di sorga mengetahui apa yang engkau butuhkan, anak-anaknya perlukan dan anak-anaknya butuhkan di hidupnya. Matius 16 ayat 16, ayat-ayat firman Tuhan ini bercerita tentang Yesus bertanya kepada murid-muridnya, saudara-saudaraku, menurut kata orang, siapa saya ini? Maka berkatalah murid-murid itu kepada Yesus, katanya, ada yang berkata engkau adalah Yohanes Pembaptis. Ada juga yang berkata engkau adalah Elia. Namun ada juga yang berkata engkau adalah salah satu dari para nabi, kata mereka. Setelah murid-murid menjawab Yesus, maka bertanya pula Yesus kepada mereka, menurut kalian siapa aku ini? Menurut kalian siapa aku ini? Maka menjawablah salah seorang murid kepada Yesus, katanya, engkau adalah Mesias, anak Allah. Saudaraku terkasih, murid yang menjawab kalimat ini adalah Petrus, saudara-saudaraku. Dan Alkitab menuliskan bahwa setelah Petrus menjawab Yesus bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah, maka berkatalah Yesus kepada Petrus, katanya, berbahagialah engkau Petrus bin Yunus. Sebab sesungguhnya bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, tetapi Bapakku di sorga yang mengatakan hal itu kepadamu. Berbahagialah engkau Petrus bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, tetapi Bapakku di sorga yang mengatakan hal tersebut kepadamu. Bukan saja kalimat itu yang datang kepada Petrus, tetapi dilanjutkan lagi dari mulut Yesus. Perkataan yang berikut, mulai hari ini aku akan mendirikan jemaatku atasmu, dan Allah mau tidak berkuasa atasnya. Yang berikut ayat 18, kunci kerajaan sorga akan kuberikan kepadamu. Apa yang engkau laksanakan di dunia akan terlaksana di sorga. Apa yang engkau ikat di dunia akan terikat di sorga. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tahukah engkau bahwa perkataan Yesus kepada Petrus ini mengingatkan kepada kita bahwa fakta yang terjadi kala hidup ini harus berjalan seperti mana biasanya. Terkadang kita tidak paham bahwa ada banyak hal, banyak peristiwa yang terjadi. Itu bukan karena kemampuan kita, tetapi sesungguhnya itu adalah kemampuan Allah yang dinyatakannya atas hidupmu. Terkadang saudaraku, kita melakukan sesuatu di luar nalar kita. Terkadang ada peristiwa-peristiwa yang terjadi, entah itu peristiwa positif, peristiwa negatif yang terjadi di hidup ini di luar batas kemampuan seseorang. Namun ketahuilah dengan baik, kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan dan kepada orang-orang yang mencintai Tuhan, Alkitab katakan bahwa sesungguhnya apa yang terjadi itu adalah bukti kemahakuasaan atas engkau. Saudaraku terkasih, hidup ini sudah disetting sedemikian rupa oleh penciptanya. Tahukah engkau bahwa engkau diciptakan dengan begitu luar biasa,
oleh Allah sendiri dari telapak tangannya. Saya sangat percaya bahwa hidup ini sudah diatur sedemikian rupa. Kalau hidup ini ada yang menciptakannya, maka Sang Pencipta itu sangat mengenal dan sangat mengetahui batasan-batasan kemampuan yang dimiliki oleh yang diciptakannya. Dan tahukah engkau saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa yang diciptakannya itu adalah engkau dan saya yang hari ini percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan kita, sesungguhnya hari ini kita diingatkan Tuhan supaya jangan pesimis di hidup ini. Jangan khawatir di hidup ini. Jangan habiskan waktumu untuk hidup di dalam kegelisahan dan hidup di dalam ketakutan-ketakutan. Apapun yang terjadi, situasi apapun yang sementara melanda, menekan, mengintimidasi, dan seolah-olah berbicara jauh lebih hebat dari batasan-batasan kemampuanmu. Ingat baik-baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup ini dimiliki oleh Sang Pencipta. Dia adalah Allah yang hidup. Dia tidak akan tinggal diam ketika kepunyaannya itu mengalami situasi ancaman. Dia bukan Allah yang setelah menciptakan, dia akan tinggal diam dan dia tidak peduli. Tahukah engkau Allahmu adalah Allah yang sangat mengerti. Allahmu sangat peduli. Terkadang kita hanya mengenal dia adalah Allah yang benar. Bukankah dia juga adalah Allah yang adil? Amin saudaraku. Dia adalah Allah yang sangat mencintai kekudusan, ketulusan, kekuatan, kebenaran dan lain sebagainya. Tetapi ketahuilah dia Allah yang adil. Allah yang adil yang sangat memahami bahwa ciptaannya itu terbuat dari darah dan daging. Dia Allah yang adil, sehingga ketika kekudusan tidak mampu terlaksana di dalam diri orang-orang kepunyaannya, maka kekudusannya lah yang harus terlaksana di hidup mereka. Ketika seseorang yang dimilikinya itu tidak mampu melakukan kekudusan, maka sesungguhnya dia Allah yang adil lah yang akan melaksanakan kekudusan itu dalam diri orang-orang yang mengandalkan akan dia. Ketika orang-orangnya tidak mampu melakukan kebenaran, maka dia adalah Allah yang adil yang akan mengerjakan kebenaran itu di dalam diri mereka. Ketika anak-anak kepunyaannya tidak mampu untuk menakar kekudusan di hidup mereka, maka dia Allah yang adil yang akan hadir sebagai Allah yang kudus yang akan menguduskan kepunyaan-kepunyaannya. Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, ketahuilah hari ini engkau memiliki Allah yang hebat. Engkau punya Allah yang hebat dan sungguh luar biasa pengertiannya kepada orang-orang yang mengasihi akan Tuhan. Amin saudaraku terkasih. Oleh karena itu, Alkitab katakan kepada orang-orang yang mengenal akan Yesus, percaya kepada Yesus, mengandalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hidup mereka. Alkitab katakan, berbahagialah engkau hari ini. Amin. Kenapa engkau harus berbahagia hari ini? Karena Alkitab katakan ketika engkau mengenal dia dengan benar dan mengandalkan dia sebagai Tuhan Juru Selamat satu-satunya di hidupmu, maka mulai hari ini ketahuilah bahwa dia sementara membangun rencananya di atasmu. Yang pertama, Allah sementara membangun rencananya atasmu. Karena itu apapun kesulitan hidupmu, apapun masalah, persoalan hidupmu, ketahuilah Allahmu sementara membangun rencananya atasmu. Yang kedua, Alkitab katakan bahwa berbahagialah engkau sebab Allah maut tidak lagi berkuasa atasmu. Siapapun engkau hari ini, apapun latar belakangmu hari ini, dari keturunan siapapun engkau hari ini, ketahuilah baik-baik bahwa karena pengenalan yang benar akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hidupmu, sehingga engkau memilih untuk
tetap mengandalkan Dia di musim seperti ini. Dia katakan bahwa bukan saja Allah maut tidak berkuasa atasmu, tetapi kunci kerajaan sorga dipercayakan kepada orang-orang yang mengandalkan Dia di musim ini dan menaruh hasrat harapannya sungguh kepada Dia. Orang-orang ini adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk memperoleh kunci kerajaan sorga. Amin, saudaraku. Jadi tidak persoalan mau mati hari ini, mati besok, mati lusa, tidak persoalan, karena kunci kerajaan sorga ada di tangan kita. Amin, saudaraku. Karena itu hari ini jangan takut terhadap kematian, jangan takut terhadap ancaman apapun. Kegelisahanmu bukanlah ancaman, kekhawatiranmu bukan lagi ancaman, ketakutanmu bukan lagi ancaman. Yang terakhir Alkitab katakan bahwa apa yang engkau ikat di dunia akan terikat di sorga. Apa yang engkau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Bagian yang keempat mengingatkan kepada kita bahwa sungguh kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan dan menaruh hasrat niatnya hanya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di musim ini. Yang keempat, Tuhan katakan bahwa apapun yang engkau lakukan di bumi ini, apapun yang engkau lakukan di rumahmu, di pekerjaanmu, di lingkunganmu, engkau akan mendapatkan respon yang baik dari Bapamu di sorga. Karena itu, jangan lagi berkata Tuhan tidak mungkin, Tuhan mungkin lupa dengan keadaan saya, Tuhan mungkin tidak lagi peduli dengan keadaan saya, Tuhan mungkin tidak lagi mendengar doa saya karena keadaan saya, keterbatasan saya. Saudaraku terkasih, apa yang engkau lakukan di bumi akan mendapatkan respon baik di sorga. Demikian saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu hari ini, pagi hari ini, mari kita awali hari ini dengan bersukacita dan berbahagia. Sebab pengenalan yang benar akan Tuhan mendatangkan Tuhan untuk melaksanakan rencananya atas kita, mendatangkan Tuhan untuk menjadi Tuhan satu-satunya di hidup kita, yang menguasai mengendalikan hidup ini sehingga Allah mau tidak berkuasa atas kita, dan yang membuat Tuhan mendatangi kita dan mempercayakan kita kunci kerajaan sorga. Dan yang terakhir, apa yang kita lakukan di dunia ini senantiasa akan memperoleh perkenanan yang baik dari Bapa di sorga. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketahuilah, hari ini adalah hari yang baik, hari yang akan mendatangkan berkat-berkat yang luar biasa, dan besok pun, lusa dan seterusnya, Tuhanmu adalah Tuhan yang akan hadir. Tuhanmu adalah Tuhan yang menyediakan apapun yang engkau perlukan. Bangkitlah menjadi milik Kristus dan ketahuilah, Dia Immanuel menyertai engkau. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.